Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan membahas mekanisme debit kredit yang kita kenal saat ini dan cara mudah untuk mengingatnya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video yang terbaru. Istilah debit dan kredit sebenarnya tidak memiliki definisi yang jelas. Debit atau kredit adalah sebutan atau kata-kata formal yang digunakan untuk mencerminkan sifat ganda atau dua sisi dari semua transaksi keuangan. Agar mempermudah pemahaman kita ibaratkan debit dan kredit sebagai dua sisi koin. Sebuah koin memiliki dua sisi, yaitu kepala dan ekor. Begitu pula dengan akuntansi dengan sistem double book entry atau sistem ganda. Pada sistem pencatatan ini, setiap satu transaksi keuangan memiliki dua efek sekaligus, yaitu debit di satu sisi dan kredit di sisi lain. Mari kita ibaratkan kepala atau depan koin sebagai sisi debit dan pada bagian ekor atau belakang koin sebagai sisi kredit. Baik sisi depan dan belakang koin memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar nilai koin tersebut. Hanya saja mereka akan selalu berseberangan atau bertolak belakang. Sama seperti koin ini, debit dan kredit dalam penjurnalan akan selalu memiliki nilai akhir yang sama. Hanya saja letaknya debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana menempatkan atau mengetahui sisi manakah yang akan kita gunakan ketika menjurnal sebuah transaksi? Untuk membahas ini, mari kita kembali lagi ke konsep persamaan dasar akuntansi dan belajar sedikit matematika. Pada konsep persamaan dasar akuntansi diketahui harta sama dengan utang plus modal. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa harta adalah sumber daya yang kita miliki, hutang adalah kewajiban kepada pihak lain, dan modal memiliki definisi yang rumit. Sayangnya kali ini kita akan berfokus pada hal yang rumit, yaitu elemen modal. Di video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa modal berasal dari modal pemilik yang ditambahkan dengan laba ditahan atau laba tidak dibagi. Lalu, bagaimana cara mendapatkan laba tidak dibagi? Laba tidak dibagi didapatkan dengan cara mengurangkan laba dengan penarikan pemilik modal. Sedangkan laba akan kita dapatkan ketika mengurangkan pendapatan dengan beban. Konsep itu akan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Harta sama dengan hutang tambah modal pemilik ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen atau penarikan modal. Selanjutnya, mari kita pindahkan akun yang negatif yaitu beban dan dividen ke sebelah kiri agar semuanya menjadi positif. Sekarang persamaannya akan menjadi harta ditambah beban ditambah dividen atau penarikan modal sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Dari persamaan ini, bila kita kembali lagi ke konsep debit kredit, debit selalu berada di sisi kiri dan kredit berada di sisi kanan. Dan karena semua persamaan ini sudah menjadi positif, maka kita bisa masukkannya sesuai dengan letaknya di sisi mana. Harta, beban, dan dividen di sisi kiri atau di sisi debit, hutang, modal, dan pendapatan di sisi kanan atau di sisi kredit. Inilah yang sering disebut dengan saldo normal, di mana posisi ini memperlihatkan pertambahan atau peningkatan nilai dari akun. Pertambahan atau peningkatan untuk akun harta, beban, dan dividen selalu di debit, sedangkan untuk pertambahan untuk peningkatan akun utang, modal, dan pendapatan selalu di kredit. Bagaimana bila terjadi penurunan? Maka akun tersebut akan diletakkan di sisi yang lain. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk mengingatnya supaya lebih mudah. Kalau aku pribadi, aku lebih mudah mengingatnya dengan dealer, DEALER, yang terdiri dari dividen, expense, asset, liability, equity, revenue. Tapi kalau kalian kesusahan dengan bahasa Inggris dan karena ada dua E yang terkadang tertukar, maka kita bisa membuatnya versi bahasa Indonesia menjadi BADMUP, beban, aset, dividen, modal, utang, pendapatan. Memang untuk versi Indonesianya terdengar sedikit aneh, tapi penggunaan dengan bahasa Indonesia akan mempermudah kita dan tidak adanya huruf yang berulang sehingga meminimalkan kesalahan kita.
Oke, sekian video kali ini. Sekarang teman-teman sudah mengetahui bagaimana mekanisme debit kredit dan juga bagaimana cara mudah untuk mengingatnya. Kalau misalnya ada masukan atau komentar atau pertanyaan ataupun ingin request materi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.